Saya Nurul Rahiatul Aulia dari kelompok 3 di 3 Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Melalui video ini, saya akan mempraktikkan pengarsipan berdasarkan sistem abjad. Sebelumnya, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu peralatan dan perlengkapan yang akan saya gunakan. Yang saya pegang saat ini adalah beberapa lembar surat yang akan saya arsipkan. Sebelum melakukan pengarsipan, alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah surat yang ada sudah benar-benar akan disimpan atau belum. Nah, biasanya di atas surat sudah ada tanda perintah ataupun release mark yang menyatakan bahwa surat ini sudah benar disimpan. Kalaupun tidak ada, maka pengurus surat harus benar-benar yakin bahwa surat yang ada itu sudah selesai diproses dan harus disimpan. Oke, saya akan mengisi lembar disposisi dengan mengisi terlebih dahulu kolom indeks, yaitu dengan mengindeks nama perusahaan yang mengirim surat. PT Dua Dara diindeks menjadi Dua Dara, PT. Selanjutnya, kita lihat jenis suratnya apakah termasuk rahasia penting atau rutin. Karena undangan, saya checklist rutin. Untuk kodenya, kita tulis atau ambil dari huruf pertama dan huruf kedua perusahaan yang sudah diindeks, yaitu D dan U. Nah, untuk nomor asal kita tulis nomor surat dari surat tersebut, ada di bawah kop surat, yaitu 123-DD-X-2020. Untuk asalnya juga kita tulis nama perusahaan yang mengirim surat dengan isi PT Dua Dara. Nah, untuk tanggal penyelesaian kita tulis tanggal surat. Ada di paling atas di bawah kop surat dengan menulis 20 Oktober 2020. Sedangkan untuk tanggal terima pengolah, kita isi tanggal terima surat. Saya tulis pada tanggal hari ini 21 Oktober 2020. Nah, untuk kolom isi ringkas kita isi dengan perihal dari surat tersebut. Karena surat tersebut berisi undangan, maka saya akan tulis dengan undangan. Nah, untuk kolom instruksi dan informasi kita kosongkan saja karena tidak ada informasi khusus. Oke, bisa lebih ringkas lagi dengan menambahkan undangan untuk hari ulang tahun PT Dua Dara. Selanjutnya kita isi kolom dituliskan kepada dengan mengisi nama orang atau nama jabatan yang dituju oleh surat tersebut siapa. Dalam surat itu ditujukan kepada Direktur Utama PT Angkasa Jaya. Direktur Utama PT Angkasa Jaya. Nah, selanjutnya kita isi kolom kepada dan unit. Ini adalah nama pengelola arsipnya. Kita isi saja dengan nama kita sendiri. Sedangkan untuk bagian unitnya kita isi dengan unit administrasi. Nah, step terakhir untuk instruksi pimpinan ini tidak kita isi ya. Khusus untuk kolom instruksi pimpinan ini hanya diisi oleh pimpinan kita sendiri. Nah, untuk kolom instruksi pimpinan ini akan diisi oleh pimpinan kita sebagai langkah tindak lanjut atas surat yang sudah kita isikan dalam lembar disposisi. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menyatukan lembar disposisi dengan surat agar tidak terlepas.
Setelah itu, kita masukkan ke dalam map. Dan kita serahkan kepada pimpinan untuk langkah tindak lanjut. Nah, langkah selanjutnya setelah surat ditindaklanjuti oleh pimpinan, maka langkah selanjutnya adalah mengisi surat yang sudah kita isi ke dalam lembar disposisi, dimasukkan ke dalam kartu indeks. Oke, saya akan mengisi kartu indeks dengan mengisi pertama kita isi judul suratnya dengan nama perusahaan yang mengirim surat. PT Dua Dara diindeks menjadi Dua Dara, PT. Selanjutnya untuk nomor surat kita sesuaikan dengan nomor surat yang kita terima. Ada di paling atas 123-DD-X-2020. Selanjutnya hal suratnya kita lihat ini suratnya berisi tentang apa. Nah, di dalam isi suratnya ada kata mengundang, berarti perihal suratnya adalah undangan. Kita tulis perihal suratnya dengan undangan. Nah, untuk tanggal surat juga kita sesuaikan dengan tanggal suratnya, ada di paling atas di bawah kop surat dengan 20 Oktober 2020. Untuk kode surat kita bisa ambil dari nama pengirim ataupun nama perusahaan yang mengirimnya. Namun kali ini saya akan menggunakan nama perusahaan untuk menjadi kode surat. Nama perusahaannya itu PT Dua Dara yang sudah tadi diindeks. Kode suratnya menjadi D.DU huruf pertama dan huruf kedua, dan menuliskan angka di belakang sesuai dengan guide yang akan kita simpan. Jangan lupa juga untuk menulis kode suratnya di paling atas ya. Tahap selanjutnya yaitu kita harus mengisi buku agenda arsip. Adapun agenda arsip bentuknya seperti ini. Oke, untuk buku agenda sudah saya siapkan, buku agenda dan surat yang akan saya masukkan ke dalam buku agenda. Langkah pertama kita tulis nomor urut terlebih dahulu, tanggal terima, tanggal diterima surat, tanggal berapa, saya tulis 21 Oktober. Kemudian untuk nomor suratnya disesuaikan lagi, 123-DD-X-2020. Selanjutnya untuk tanggal surat itu kita tulis sesuai dengan tanggalnya di bawah kop surat. Nah, untuk isi ringkas kita tulis saja perihal dari surat tersebut, berisi undangan. Nah, untuk kolom dari ini kita isi dengan siapa yang mengirim surat tersebut. Dari PT Dua Dara bisa juga ditambahkan dengan alamat dari PT tersebut. Nah, untuk kolom kepada siapa orang yang dituju dari surat tersebut, yaitu dalam surat Direktur PT Angkasa Jaya. Nah, untuk kolom keterangan dikosongkan saja. Nah, apabila kita sudah mengisi buku agenda, maka surat yang akan kita arsipkan dimasukkan ke dalam map. Dimasukkan berdasarkan kode indeks atau kode huruf yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu huruf D. Nah, untuk kartu indeks kita simpan ke dalam laci indeks berdasarkan kode yang ada. Di sini disesuaikan ya guide-nya. Nah, langkah terakhir dari sistem pengarsipan ini adalah menyimpan surat yang akan kita arsipkan ke dalam lemari arsip. Lemari arsip di samping saya ini adalah lemari arsip berdasarkan sistem abjad. Bisa dilihat dalam lemari tersebut ada huruf alfabetis mulai dari huruf A sampai dengan huruf Z. Berhubung surat yang akan saya arsipkan ini berasal dari PT Dua Dara, yaitu inisial dari huruf D, maka saya akan menyimpan surat ini ke dalam laci A sampai E, karena huruf D di antara laci ini. Sudah selesai. Oke, kali ini saya akan melakukan pengarsipan untuk surat keluar berdasarkan sistem abjad juga. Nah, sebelum surat dikirimkan ke tujuan, maka kita sebagai seorang sekretaris harus melakukan pengarsipan sebagai alat bukti ataupun bahan arsip. arsip, bila sewaktu-waktu dibutuhkan dapat ditemukan dengan mudah.
apabila surat telah dikonsep dengan baik, kemudian sudah diketik dengan rapi dan sudah dicap ulang, maka langkah pertama dalam pengarsipan sistem abjad untuk surat keluar adalah kita harus mengisi buku agenda surat keluar. Nah, ini adalah format dari buku agenda surat keluar untuk PT Angka Saja ya. Kemudian di sini juga ada surat yang akan kita masukkan ke dalam buku agenda surat keluar. Pada kolom nomor ini kita isi dengan nomor urut. Kemudian untuk nomor surat kita sesuaikan dengan surat yang akan kita isi, yaitu 002-AJ-X-2020. Selanjutnya untuk tanggal keluar ini kita isi dengan tanggal dibuatnya surat. Ada juga dalam surat paling atas yaitu tanggal 19 Oktober 2020. Nah, untuk kolom tujuan surat kita isi dengan nama ataupun perusahaan yang kita tuju, yaitu Direktur PT Nareswari, Jalan Pangaribuan nomor 20 Bandung. Ini juga kita bisa tuliskan alamat lengkap dari PT yang kita tuju. Selanjutnya untuk perihal ini ada di bagian atas juga, yaitu perihalnya untuk penawaran kerjasama. Kita tulis untuk penawaran kerjasama. Selanjutnya untuk kode surat, karena PT ini adalah bernama PT Nareswari, maka kita kodekan menjadi NA. Nah, langkah selanjutnya, selain kita harus mengisi buku agenda surat keluar, kita juga harus mengisi kartu kendali. Nah, kartu kendali ini diisi untuk surat masuk maupun surat keluar. Di sini tertera ada kolom indeks, yang artinya kita harus mengindeks terlebih dahulu nama perusahaan yang kita tuju, yaitu PT Nareswari diindeks menjadi Nareswari, PT. Untuk tanggalnya adalah ini diisi tanggal kita mengisi kartu kendali. Saya mengisinya pada tanggal 19 Oktober 2020. Selanjutnya untuk nomor urut kita isi sesuai dengan urutan dari surat yang kita arsipkan. Saya isi dengan urutan nomor 2. Kemudian kita isi apakah jenis surat yang diisi dalam kartu kendali adalah surat masuk ataupun surat keluar, maka saya isi dengan surat keluar. Nah, untuk kodenya sesuai dengan buku agenda yang sudah saya isi sebelumnya. Untuk kode disesuaikan yaitu dengan huruf N dan A. Untuk isi ringkasnya setelah kita tahu sebelumnya, isi ringkas ini dari surat yang akan kita kirim berisi penawaran kerjasama. Nah, selanjutnya untuk lampiran kita lihat dalam suratnya ada lampiran atau tidak, dan ternyata ada lampiran sekitar 2 lembar. Kita isi 2 lembar. Kemudian tanggal surat yaitu 19 Oktober 2020. Untuk nomor surat kita isi sesuaikan dengan nomor suratnya, yaitu 002-AJ-X-2020. Selanjutnya ini kolom dari kita isi siapa yang mengirim surat kepada PT Nareswari. Kita lihat dalam suratnya adalah Direktur Utama PT Angkasa Jaya. Kita tulis Direktur Utama PT Angkasa Jaya. Selanjutnya kolom kepada ini kita tulis untuk siapa atau tujuan suratnya itu pada siapa. Kita lihat yaitu untuk Direktur PT Nareswari. Kita tulis Direktur PT Nareswari. Selanjutnya untuk pengolah kita isi dengan nama kita. Sini ada nama saya dan ada paraf saya. Oke, tahap selanjutnya yaitu kita harus mengisi kartu indeks keluar. Untuk pengisiannya hampir sama dengan kartu indeks surat masuk yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk judul surat kita isi dengan nama perusahaan yang sudah kita indeks, yaitu Nareswari, PT. Selanjutnya untuk nomor surat kita isi dengan nomor surat yang ada dalam surat tersebut, yaitu 002-AJ-X-2020. Untuk hal surat kita isi dengan penawaran kerjasama. Selanjutnya untuk tanggal surat juga kita isi sesuaikan dengan suratnya 19 Oktober 2020. Nah, untuk kode surat kita isi dari kode yang kita ambil dari indeks yang sudah kita buat, yaitu NA. Jangan lupa juga untuk isi di atas ini kodenya NA. Oke,
Langkah selanjutnya adalah kita menyimpan kartu indeks yang sudah kita isi ke dalam kotak indeks keluar. Sesuaikan ya dengan guide-nya. Oke, untuk langkah selanjutnya, setelah menyimpan kartu indeks ke dalam kotaknya, maka sebelum surat dikirimkan, kita harus menuliskannya pada buku atau lembar ekspedisi ekstern. Nah, setelah surat diisikan kepada lembar ekspedisi ekstern, langkah selanjutnya adalah kita lipat suratnya. Masukkan ke dalam amplop. Dan surat siap dikirim. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk men-scan atau mengkopikan surat yang sebelum dikirim untuk menjadi bahan arsip yang kita butuhkan. Di samping saya ini adalah lemari arsip. Pada realitanya, lemari arsip untuk surat masuk dan surat keluar harus berbeda. Namun karena saya ada keterbatasan, maka saya menggunakan lemari arsip yang sama. Untuk penyimpanan arsip surat keluar berdasarkan abjad, alurnya sama dengan surat masuk yang sudah saya jelaskan, yaitu dengan melihat kode dari surat keluar yang sudah saya indeks. Karena nama perusahaan yang dituju itu PT Nareswari, yang nama perusahaannya berinisial huruf N, maka saya akan menyimpannya pada laci nomor ketiga, yaitu laci K sampai O, karena huruf N berada di antara huruf tersebut. Sekian praktik pengarsipan surat masuk dan surat keluar berdasarkan sistem abjad. Sebelumnya mohon maaf apabila dalam praktik ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya. See you when I see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.